standar WHO. Angka 1 itu artinya bisa dianggap terkendali, makin kecil di 0, lebih baik. Nah, kita akan fokus menjaga ini selama 14 hari ke depan. Jadi sudah 1 minggu rasionya di angka 1, mudah-mudahan seminggu lagi tetap di angka 1 sehingga bisa dalam kategori terkendali. Itulah kenapa ada 4 provinsi yang diizinkan ya oleh pemerintah pusat untuk melakukan persiapan new normal. 1 Sumatera Barat, 2 Jawa Barat, DKI, dan Gorontalo. Nah, kemudian ada 25 kota. Nah, kalau Jawa Barat semuanya, kalau yang provinsi di luar 4 diatur berdasarkan situasi. Oleh karena itu, kami tetap berpatokan pada level kewaspadaan. New normalnya di zona merah itu tidak boleh sama dengan new normalnya di zona yang kuning atau biru atau hijau dan sebagainya. Jadi kita tetap waspada. Maka istilahnya itu bukan pelonggaran, tolong dicatat oleh media, bukan relaksasi, istilahnya itu adaptasi. Ya. Adaptasi terhadap situasi baru. Nah, apa yang diadaptasi? Pelan-pelan bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka, tapi dengan cara baru. Ya. Protokolnya sedang kami siapkan. Ya. Yang pertama, semua toko atau ekonomi harus bikin surat pernyataan bahwa dia siap mematuhi protokol baru di new normal dan siap diberi sanksi kalau melanggar. Ya. Yang intinya hanya terbagi dalam 3 kelompok lah, menjaga jarak, kelompok harus jaga higienis, pakai masker, dan cuci tangan keluar masuk dari semua tempat. Nah, ini akan dikawal oleh TNI Polri selama 14 hari. Jadi Pak Presiden sudah memberi tugas kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk memobilisasi TNI Polri di 4 provinsi percobaan ini. Jadi alhamdulillah kita masuk kategori yang diberi kebaikan ini. Ya. Oleh karena itu nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda akan melakukan simulasi-simulasi di pasar tradisional yang memang cenderung lebih repot misalkan, kemudian di mall, di toko, di mana. Nanti protokol ini masuk. Kalau ibadah sholat di masjid bagaimana? Nah, kalau misalkan di masjid kapasitasnya 100 karena safnya dulu berdempetan sekarang berjarak, maka dia 50. Maka orang ke 51 wayahnya tetap sholat di masjid tapi di rombongan sholat berjamaah ronde kedua. Nah, hal-hal normalitas baru itulah yang akan kita lakukan di daerah-daerah. Jadi peribadatan, kegiatan sosial. Yang paling berat yang kita siapkan adalah sekolah. Ya. Pesantren kumaha tadi Pak Wagub tanya, sekolah, nah itu belum bisa kami umumkan, tapi kami lakukan persiapan. Kenapa? Karena sekolah itu rata-rata kan 36 anak per kelas. Sekarang dengan normalitas baru, jangan-jangan itu terlalu dekat kan? Itu jadi 20 lah kasarnya. Jadi sisanya nunggu 16 ke mana, itu harus kita pikirkan. Nah, kira-kira itu ya. Kemudian kemarin saya mendampingi Pak Presiden, Pak Jokowi di Sumarekon Mall di Bekasi. Kenapa diizinkan? Karena kelurahannya sudah masuk zona hijau. Tadi kira-kira begitu. Kalau dia masih merah nggak boleh, tapi karena mall di sana masuk kategori di kelurahan hijau berarti boleh. Dan sudah diatur dari mulai masuk, berjarak dan sebagainya. Nah itu yang akan kita lakukan. Saya minta kerjasama ke media selama 4 hari 5 hari ini ya. Kita fokus mengedukasi tentang tata cara normalitas baru ini. Karena terkendalinya Jawa Barat akan terganggu kalau dalam normalitas baru ada euforia orang seolah-olah normal yang lama, kira-kira gitu ya. Normal yang lama teh bisa ke toko deh, bisa sekolah deh, tapi nggak pakai masker, nggak ada jarak, nggak mau ngantri. Nah itu akan membahayakan prestasi kita. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada petugas yang selama Lebaran menjaga. Kita dapat apresiasi dari gugus tugas sebagai provinsi terbaik dalam mengelola penanganan COVID. Nah ini mudah-mudahan ini bukan pertandingan sih ya, tapi apresiasi itu minimal menyemangati petugas-petugas yang di lapangan siang malam menjaga. Kemudian Pak Kapolda juga melaporkan selama arus mudik lebih dari 6 ribuan kendaraan sudah diputar balikan kembali ke Jawa Tengah di perbatasan dan ke DKI, dan itu akan terus kita lakukan. Kenapa? Jangan sampai di normalitas baru warga Jawa Baratnya terkendali, tiba-tiba ada pengunjung ya
dari zona-zona merah, dari pakai apa, masuk ke wilayah yang sudah terkendali dan ini bubar jalan kita repot lagi. Nah, terakhir kewaspadaan normalitas baru, kita akan fokus pengetesan. Jadi saya sudah perintahkan tim pelacakan pengetesan segera isi ambulan-ambulan itu dengan rapid test. Jadi nanti ambulan-ambulan mendatangi kawinan sampling, mendatangi yang lagi ibadah sampling, mendatangi acara sosial sampling, kira-kira gitu ya. Sampai suatu hari sampling-sampling ini ternyata negatif, keramaian kerumunan bisa diatur, hiduplah kita di suasana baru, tetap tidak nyaman, tapi menunggu obat dan vaksin datang, itulah yang harus kita bisa lakukan adaptasi. Nah, saya kira itulah skenario Jawa Barat, selalu ilmiah dalam mengambil keputusan bagaimana itu diadaptasi. Saya kira itu pengantar. Silakan dari kiri dulu. Ya, kita akan mulai kurang lebih di hari Senin. Jadi dari hari apa? Hari Rabu ya. Dari Rabu sampai Minggu kita sosialisasi. Saya minta akan para media ya bantu mensosialisasikan. Nanti di hari kerja, di hari Senin kita mulai, karena Pak Kapolda butuh waktu mengukur jumlah pasukan di mall. Yang tadinya di mall nggak ada TNI Polri kan, karena perintah Presiden selama 14 hari harus ada dulu melatih disiplin, kan harus dihitung ya penugasannya. Itu butuh waktu sampai Minggu kita melakukan pemetaan itu. Jadi hari Senin sama. Jadi kita jangan dikotomi ya, tempat ibadah. Virus itu ada di kerumunan, kira-kira gitulah. Kerumunan itu kan bentuknya macam-macam. Kerumunan ibadah, kerumunan belanja, kerumunan sekolah, kerumunan arisan. Selama jaga jarak di normalitas baru, semua diizinkan. Pak Gubernur, ibadah juga kita. Untuk sanksinya seperti apa, Pak Gubernur? Kalau misalnya ada masyarakat yang tidak menggunakan bandel, tidak menggunakan masker atau tidak mengikuti aturan? Sama, kalau dulu istilahnya kita sudah lewat masa hanya menghibau, masuklah kategori denda. Jadi kan denda sudah dilakukan di beberapa tempat, denda kepada pribadi maupun denda kepada pemilik toko. Itu yang pentingnya ada surat pernyataan supaya nanti kalau melanggar bisa ditutup karena dia tidak patuh. Ada nominal jumlah? Nanti kita sosialisasikan. Pak, tadi disebutkan soal aturan kelas baru nih Pak, jumlah kelas baru ini kan juga mendekati untuk ajaran baru nih Pak. Ini berarti serta satu kelas itu akan dikurangi atau gimana nih Pak? Itu pertanyaannya belum bisa saya jawab. Kalau 36 anak per kelas hanya 20 atas nama COVID kan, si 13-nya ke mana? Apakah tidak ada siang kan begitu ya? Nah itu saya belum bisa jawab, saya akan rapatkan itu. Semua. Ya, itu hanya masalah waktu. Jadi kan tadi normalitas baru ini semua selama bisa taat pada protokol baik ekonomi maupun ibadah bisa mulai dilakukan. Tapi karena takut terjadi ketidakdisiplinan maka 14 hari TNI Polri melakukan pendampingan di masa transisi, kira-kira gitu ya. Jadi tidak pilih-pilih jenis kegiatan apa saja selama. Nah, pasti banyak error-error yang di lapangan itu nanti tim diberi tugas untuk memberikan sanksi. Pak Gubernur. Nah, ya, dulu. Nah, untuk yang